الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في الآية الأخرى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik lagi mulia ini, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang taat dan pada akhirnya kita akan selamat bukan cuma di dunia tetapi juga di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadibaan junjungan kita, pembawa risalah umat, penebar manfaat yang senantiasa mengajak kita menjadi orang-orang yang taat. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga kepada segenap para pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasa khatib tak pernah bosan mengingatkan kepada kita semuanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah, kemudian kita pun meninggalkan segala macam larangan-larangannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadirin jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Tak lama lagi kita akan memasuki tahun baru 2023. Sudah selayaknya secara pribadi maupun secara kolektif kita semua melakukan muhasabah atas apa yang telah kita lakukan selama ini, khususnya dalam 1 tahun terakhir ini. Secara pribadi, muhasabah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yakni hari akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sabdanya: "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla." Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang lemah atau orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang pentingnya muhasabah pula, Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, sungguh seorang mukmin yang menjaga dirinya sendiri akan selalu melakukan muhasabah karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan terasa ringan penghisaban Allah Subhanahu wa taala atas suatu kaum yang telah terbiasa menghisab diri mereka saat mereka hidup di dunia. Ikhwani fillah rahimakumullah,
Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain muhasabah atas diri sendiri, harus ada pula muhasabah kolektif atas seluruh komponen bangsa ini, atas kondisi negeri saat ini. Sudah benarkah arah perjalanan negeri ini? Sungguh kita miris jika kita buka kembali lembar-lembar kejadian di tahun-tahun ini. Kemiskinan tak teratasi, apalagi ditambah pandemi. Kriminalitas terus meningkat, bahkan ada yang dilakukan oleh aparat. Judi online, narkoba, miras, hingga seks bebas serta LGBT kian meluas. Korupsi tak henti-henti, kerusakan moral makin brutal. Para mafia di mana-mana, ada mafia impor, mafia peradilan hingga mafia politik. Agama pun terus dinista. Muncul pertanyaan, mengapa semua itu terjadi dan terus-menerus melanda bangsa dan negeri ini? Apa akar persoalannya dan apa pula solusinya yang mendasar dan total? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah pangkal dari segala bencana, keterpurukan dan kerusakan yang melanda bangsa dan negeri ini adalah akibat dosa, kemaksiatan dan pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwah At-Tafasir menjelaskan maksud dari ayat tersebut, yakni telah tampak musibah dan bencana di permukaan bumi dan di laut disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan syariatnya kerap distigmatisasi negatif. Semangat dakwah untuk menegakkan agamanya justru dilabeli radikal dan dipandang sebagai ancaman. Islam, agama kebanggaan kita, terus dimoderasi agar tercabut dari akarnya yang hakiki. Kita ditakut-takuti jangan menjadi muslim yang taat, tapi diarahkan menjadi muslim yang moderat. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, lantas apa solusinya? Satu-satunya solusi yang benar, mendasar dan total adalah dengan menerapkan syariat Islam secara kafah. Itulah bukti keimanan kita secara total pada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap mempercayai sistem kehidupan selain Islam, tetap berkubang dalam sistem kehidupan selain Islam. Saatnya kita bangkit kembali dengan Islam. Ingatlah, kebangkitan dari segala keterpurukan yang menimpa negeri ini hanyalah dengan kembali kepada Islam secara kafah, secara sempurna, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan hidup kita dalam semua aspek kehidupan. Semua itu sebagai perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan ragam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menghukum mereka karena tindakan mereka yang mereka lakukan selama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.